Manusia memang diciptakan Allah dalam keadaan yang sempurna. Tapi ketahuilah, sesempurna apapun manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia adalah tetap makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang tidak ada daya upayanya kecuali hanya karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena kita makhluk Allah yang lemah, maka kita selalu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menggerakkan tangan kita ini bukan karena kita yang hebat, akan tetapi karena ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menggerakkan kaki kita bukan karena kita yang kuat, akan tetapi karena ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari bukan karena kita yang sehat, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang kuat, tetapi ada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya kita adalah makhluk Allah yang lemah, makhluk yang tidak bisa terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita adalah makhluk Allah yang lemah, maka kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa jalan yang bisa kita peroleh untuk bisa senantiasa memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu pertolongan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Pertolongan itu bisa kita ketahui melalui hadis. Hadis itu berbunyi, barang siapa yang memutuskan satu kesulitan dari seorang mukmin, maka Allah akan memutuskan satu kesulitan baginya di hari kiamat nanti. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka Allah akan menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hadis ini menjelaskan kepada kita, jika kita ingin memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus berada dalam ketiga kriteria tadi. Adapun tiga golongan manusia yang akan memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, ialah yang pertama, berdasarkan hadis tersebut, ialah barang siapa yang memutuskan satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan memutuskan satu kesulitan baginya di hari kiamat. Ini adalah golongan pertama. Siapa yang memutuskan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan memutuskan kesulitan baginya di hari kiamat kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim."
yang artinya Muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan Muslim lainnya. Maka ketika kita merasa kita adalah saudara dari Muslim lainnya, ketika seorang Muslim lainnya mendapat kesulitan, sudah seharusnya kita ikut serta meringankan kesulitannya. Kita ikut serta melepaskan kesulitannya, sehingga dia merasa tidak sendiri di dunia ini. Dia merasa ada saudara-saudaranya seiman yang meringankan kesulitannya. Jangan kita abaikan kesulitan saudara-saudara kita, karena sesungguhnya dengan meringankan kesulitan saudara-saudara kita itu akan menjadi penguat persaudaraan kita antara sesama Muslim. Ini akan menjadi jalan agar kekuatan ukhuwah Islamiyah bisa terbangun, terutama di negara kita yang tercintai ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tolong saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, apalagi itu dalam rangka kebaikan dan ketakwaan. Maka kita harus aktif, harus ikut serta untuk menolong mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang artinya, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ayat ini mengajak kita untuk saling tolong menolong antar sesama Muslim, khususnya dalam rangka kebaikan dan ketakwaan. Jangan kita biarkan mereka merasa sendiri di dunia ini. Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kita. Jangan kita biarkan mereka mengarungi kesulitan itu dalam kesendirian. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jalan memperoleh pertolongan Allah yang kedua ialah memudahkan urusan orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru." Yang artinya, permudahlah, jangan dipersulit. Sampaikanlah kabar gembira, jangan kita buat orang lain. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya jika ada suatu perkara yang bisa kita mudahkan, maka hendaknya lah kita permudahkan. Jangan kita persulit sesuatu yang mudah, karena barang siapa yang mempersulit perkara yang mudah, maka sesungguhnya dia telah menzolimi orang lain. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu peristiwa terjadi di mana ada seorang sahabat dalam keadaan sakit. Namun pada saat sakit itu ia pun dalam keadaan berhadas besar. Lalu sahabat yang sakit bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, apakah dia harus mandi juga atau ada cara lain agar ia tidak perlu mandi sehingga lukanya atau penyakitnya itu tidak semakin parah? Karena jika dia mandi, diperkirakan lukanya itu akan semakin parah. Namun hampir semua sahabat menjawab, dia harus mandi. Maka karena hampir semua sahabat menjawab dia harus mandi, sahabat yang sakit tadi pun lalu mandi. Namun setelah mandi, kondisinya makin parah dan akhirnya meninggal dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui peristiwa ini, maka Rasulullah murka, Rasulullah marah, karena sesungguhnya dia bisa mengganti mandi besarnya itu dengan bertayamum jika ada alasan syarak. Ini
menunjukkan kepada kita, peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu agama yang mempermudah, bukan agama yang mempersulit umatnya. Jika kita tidak bisa mandi besar, maka ada cara lain, kita bisa bertayamum jika ada alasan syara yang memungkinkannya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa itu menjelaskan kepada kita, jika kita bisa mempermudah orang lain, maka janganlah kita mempersulit. Karena sesungguhnya jika kita persulit sesuatu yang mudah itu, akan menjadi tekanan mental bagi seseorang. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip Islam ialah mempermudah, bukan mempersulit. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya Allah itu menghendaki kemudahan bagi kamu, dan Allah tidak pernah menghendaki kesukaran bagi kamu. Allah itu selalu memberikan yang mudah. Allah tidak mau mempersulit kita. Terkadang kita sendirilah atau orang lain yang mempersulit sesuatu yang mudah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ad-dinu yusrun." Agama itu mudah. Maka ketika agama itu mudah, janganlah kita persulit sesuatu yang mudah. Jika Allah dan Rasulnya saja mempermudah kita, lalu mengapa kita harus mempersulit orang lain? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan ketiga agar kita bisa senantiasa memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala ialah menutup aib saudara kita. Jangan kita umbar aib saudara kita. Jangan kita umbar dosa dan kesalahan saudara kita. Karena sesungguhnya kita juga mempunyai aib, kita juga mempunyai dosa dan kesalahan. Akan tetapi saat ini Allah masih menutupi aib kita. Allah masih menutupi dosa dan kesalahan kita. Maka andai kata kita juga masih tetap ingin mengumbar aib saudara kita, kita masih ingin mengumbar dosa dan kesalahan saudara kita, maka yakinlah sesungguhnya kita sedang mengundang Allah untuk membuka aib kita. Kita sedang mengundang Allah untuk membuka dosa dan kesalahan kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 jalan agar kita senantiasa bisa memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita lepaskan satu kesulitan dari kesulitan seorang mukmin. Yang kedua, mari kita permudah urusan orang lain. Jangan pernah kita persulit. Yang ketiga, mari kita tutup aib saudara kita agar kita bisa memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan bagi para hadirin yang mendengarkan tausiah ini. Semoga kita semua memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baik itu pertolongan di dunia maupun pertolongan di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.